Banyak orang berpikir jadi YouTuber itu gampang. Tinggal ngambil video orang, upload ulang, terus duduk manis nunggu duit datang. Tapi kenyataannya, justru ini adalah cara yang tercepat untuk bikin channel kalian hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rasendria AF, channel yang selalu memberikan sebuah tutorial edukasi bagi YouTuber pemula. Nah, pada video kali ini teman-teman terkait request dari salah satu yang berkomentar di video saya sebelumnya yang ingin membahas terkait bagaimana cara upload video agar aman dan tidak kena copyright. Kalian pernah nggak sih mikir ya, wah video ini bagus banget, coba aku reupload pasti bisa viral. Tapi tahu-tahu channel kalian itu kena teguran, bahkan bisa dihapus. Jangan sampai itu terjadi ya. Di video ini aku akan bakal bongkar cara reupload video orang lain dengan cerdas, legal dan pastinya aman dari copyright strike. Jadi jangan asal reupload ya, tonton sampai habis video ini, karena ini bisa jadi pembeda antara channel yang sukses dan channel yang tamat sebelum berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke tutorialnya. I got so much motherfucking design on right now. Nah, kenapa sih banyak banget orang yang tertarik dengan reupload? Oke, kita akan jujur saja dulu ya. Banyak banget yang tertarik reupload karena simple. Gak perlu bikin video dari nol. Tinggal cari yang viral. Ambil, upload ulang, selesai. Tapi, masalahnya, YouTube bukan platform sembarangan. Sistem copyright-nya ketat banget. Salah langkah dikit, video kalian bisa take down. Bahkan, channel bisa diblokir secara permanen. Nah, realita kelam di dunia reupload ya. Yang pertama itu banyak channel pemula tutup usia hanya karena reupload sembarangan. Yang kedua, contoh kasus channel yang viral dalam 1 minggu, lalu kemudian tiba-tiba dihapus YouTube minggu depannya. Kemudian yang ketiga, penjelasan kenapa reupload bisa merugikan pemilik asli dan jadi pelanggaran serius. YouTube itu pintar sekarang ya teman-teman ya. Sistem mereka bisa mendeteksi suara, gambar, bahkan gaya editing. Kalian nggak bisa tipu-tipu, tapi kalian bisa ngakali dengan cara yang benar. Dan itu yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Nah, teman-teman sebelum kita masuk ke intinya, kita harus tahu dulu ya, bagaimana sistem copyright di YouTube itu bekerja. YouTube itu teman-teman ya, punya sistem bernama Content ID. Ini kayak robot pendeteksi yang langsung mengenali video ataupun audio yang mirip dengan konten yang udah didaftarkan pemilik aslinya. Jadi, meskipun kamu cuma ambil 30 detik klipnya, sistem ini bisa langsung mendeteksi dan kasih peringatan. Ada 3 jenis peringatan yang bisa muncul di video kalian jika kalian menggunakan video orang lain dengan asal-asalan. Yang pertama, kalian akan terkena copyright claim. Artinya, video kalian tetap tayang, tapi monetisasinya masuk ke pemilik asli. Yang kedua, copyright strike. Nah, ini lebih bahaya lagi teman-teman. Dapat 3 kali, channel kalian akan dihapus. Yang ketiga, blocked video. Nah, video kalian nggak bisa ditonton sama sekali. Makanya, kita butuh strategi dan itu yang bakal kita bahas sekarang. Kita masuk ke poin intinya ya. Bagaimana sih cara cerdas reupload agar bebas copyright? Yang pertama, teman-teman tentunya menggunakan konten yang sudah masuk domain publik. Karena ada banyak sekali video yang bebas digunakan dan sudah masuk domain publik ya teman-teman. Misalnya film-film klasik yang hak ciptanya itu udah kadaluarsa. Kamu bisa ambil, reedit dan monetisasi dengan bebas. Jadi intinya di sini kalian cari video-video yang mungkin hak ciptanya itu sudah kadaluarsa teman-teman ya. Biasanya video-video lama sekali teman-teman kalian bisa gunakan dan edit ulang ya. Yang kedua teman-teman, kalian bisa memanfaatkan fitur Creative Commons. Nah, saat kalian cari video, misalnya tungtung sahur misalnya teman-teman ya, kita cari di filter penelusuran teman-teman. Nah, di sini kita bisa terapkan Creative Commons, kemudian kita bisa terapkan, nanti akan muncul teman-teman, nah video mana yang bisa kita reaction ya, ataupun bisa kita reupload teman-teman ya. Dengan filter Creative Commons ini, kalian nanti bisa bebas menggunakan teman-teman, ya tetapi harus diedit dan dikembangkan lagi. Jangan langsung ambil videonya, reupload mentah-mentah. Itu percuma saja, nanti juga akan terkena klaim hak cipta. Dan selanjutnya, tanya bagaimana kalian harus menambahkan narasi atau reaksi, teman-teman. Misalnya,
Kalian bisa mengambil cuplikan video TikTok ya, atau berita viral. Nah, di situ nanti kalian bisa tambahkan opini, komentar, atau narasi kalian sendiri. Ini masuk ke dalam kategori fair use, karena kalian menambahkan nilai edukasi atau hiburan. Nah, misalnya seperti ini teman-teman ya, saya ambil video dari TikTok ya, atau bisa berita viral. Di sini kalian bisa tambahkan opini, komentar, atau narasi kalian sendiri. Ini masuk ke dalam kategori fair use teman-teman, karena kalian menambahkan nilai edukasinya. Misalnya kalian bisa tambahkan teks ya. Nah, ini teks terserah kalian, tambahkan teks aja teman-teman ya. Misalnya seperti ini ya. Nanti kalian bisa tambahkan deskripsinya sendiri. Nah, kalian bisa pilih style ya, terserah kalian. Kalau bisa kalian tambahkan teman-teman ya, kalian bisa gunakan template yang sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian, jadi jangan sedikit teman-teman untuk tulisannya ya, kalian bisa improvisasi, buat yang lebih menarik lagi, dan berikan nilai tambah ya, edukasi ataupun hiburan. Bisa kalian juga menambahkan video kalian di bawahnya ya. Misalnya seperti ini, kalian bisa menambahkan video overlay, kita bisa tambahkan di bawah video kalian ya teman-teman. Misalnya di sini saya coba akan cari video saya atau video yang ada ya. Ini untuk nilai tambah teman-teman, jadi tidak sama dengan aslinya nantinya. Nah, di sini teman-teman saya sudah ambil bahan videonya dari TikTok. Saya tambahkan video sendiri ya, video original di sini, atau bisa semacam kayak reaction lah teman-teman ya. Nah, bisa kalian taruh pojok, tengah, atau mana terserah kalian ya. Nah, kemudian kalian bisukan audio yang aslinya, dan kalian bisa ganti dengan audio yang bebas hak cipta teman-teman. Jangan cuma potong ataupun tambahkan filter aja ya teman-teman ya. Tapi kalian harus menyusunnya, tambahkan elemen visual, musik bebas copyright, dan buat alur naratif baru. Artinya, jadikan video ini seolah-olah karya kalian sendiri. Ya, jadi kalian bisa tambahkan, misalnya dikasih efek ya, seperti itu. Kemudian kasih stiker dan lain sebagainya ya. Intinya, ini akan berbeda dari video aslinya teman-teman. Nah, seperti ini kalian bisa kasih lirik otomatis. Ya, kemudian kalian bisa tambahkan transisi ya, seperti ini. Transisi ya. Oke, seperti ini atau ini terserah kalian, pilih aja. Nah. Oke, jadi artinya jangan disamakan dengan aslinya teman-teman ya. Nah, kalian bisa gunakan audio yang bebas copyright teman-teman. Kalian bisa cari di YouTube banyak teman-teman, di library YouTube banyak sekali. Jadi untuk mereupload video dari orang lain, ya tidak hanya sekedar kita download videonya, kemudian kita upload mentah-mentah, itu nanti terkena copyright teman-teman, dan nanti channel kalian bisa di-banned. Ya, sebaiknya kalian edit terlebih dahulu, ubah susunannya ya, mulai dari tambahkan elemen visual, kemudian kasih musik bebas copyright, dan buat alur naratif ya, kalau bisa pakai suara kalian sendiri. Nah, ini teman-teman kalian bisa potong, dan kalian bisa potong lagi ya. Nah, ini susunannya kita ubah-ubah teman-teman. Nah, bisa kita ubah dari sini ke sini. Nanti tidak akan terdeteksi bahwa ini adalah video dari reupload teman-teman ya. Nah, misalnya kita ganti sini. Nah, ini sudah tidak terdeteksi lagi teman-teman ya, untuk video reupload ya teman-teman ya. Kalau kalian langsung aja kalian unggah di shot kalian tanpa mengedit apapun, nanti akan terdeteksi dengan video reupload ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman cara cerdas reupload agar bebas copyright ya. Jadi yang pertama, kalian gunakan konten yang sudah masuk domain publik ya. Misalnya kalian cari ambil video yang hak ciptanya kadaluarsa, atau kalian bisa manfaatkan lisensi Creative Commons ya. Kalian bisa mengambil video itu yang bebas hak cipta, dengan catatan kalian harus mengeditnya dan kembangkan, dan jangan langsung reupload mentah-mentah. Dan selanjutnya kalian bisa tambahkan narasi sendiri, mulai dari suara kalian sendiri, audio kalian sendiri, ataupun kalian bisa gunakan musik yang tidak berhak cipta ya teman-teman ya. Kalian tambahkan komentar di sini, kalian kasih narasi yang agak banyak ya teman-teman ya, dan tambahkan nilai edukasi atau hiburannya. Dan yang terakhir, kalian bisa edit secara signifikan teman-teman ya, mulai dari menambahkan visualnya ya, ditambahkan seperti ini, dan musiknya kalian tambahkan sendiri yang bebas copyright, kemudian alur ceritanya kalian buat yang baru. Intinya jadikan video reupload ini seolah-olah video kalian sendiri teman-teman ya. Dan kalian bisa gunakan stock footage ataupun template video yang ada ya, misalnya di website Pixabay ya, itu bisa kalian gunakan ya.
Nah, ini juga bisa membantu kalian menghindari deteksi konten ID, teman-teman. Biar video kalian aman ya. Nah, jadi inilah teman-teman cara ngedit video dengan reupload yang benar ya. Cari video atau bahan video yang benar-benar itu aman kalian gunakan untuk reupload ya. Jangan asal video kalian gunakan. Tidak semua video kalian bisa gunakan untuk reupload, teman-teman ya. Pahami dulu cara kerja Creative Commons, kemudian sumber videonya dari mana, harus benar-benar aman ya teman-teman. Misalnya kalau TikTok ya tinggal edit aja teman-teman, jangan sampai kalian download langsung kalian unggah, itu pasti akan terkena copyright teman-teman ya. Itu teman-teman mungkin dari saya ya, cara mereupload video dengan benar ya. Yang paling penting teman-teman, kalian itu bisa jadikan video yang originalnya itu berubah total, paling tidak 80% berubah dari konten originalnya menjadi konten kalian sendiri dengan menambahkan beberapa fitur ya, narasi kalian, kemudian efek, maupun kalian tambahkan beberapa elemen visual lah ya, seperti itu teman-teman ya, agar kalian nanti bebas copyright dan konten edit tidak akan terdeteksi di video kalian teman-teman ya. Nah, jadi ingat ya teman-teman ya, reupload boleh saja asal cerdas, jangan cuma cari jalan pintas teman-teman, tapi cari jalan yang benar. Kalian bisa tetap sukses tanpa harus melanggar aturan. Yang penting edit kreatif, tambahkan nilai, dan selalu utamakan originalitas. Gak ada hasil instan yang bertahan lama. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, klik like, share ke teman-teman kalian yang masih asal reupload. Dan pastikan kalian subscribe karena akan ada lebih banyak lagi konten edukasi YouTube yang nggak bisa kalian temuin di tempat yang lain. Kita akan bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, nigga, come out, that 3 old thoughts,